Oh iya, sebelumnya saya udah ngasih buku bahan ajar ya, Bu In sama Pak Agung ya. Ini soalnya pun saya Udah, ambil Pak. dari punya Pak Agung ya. Ya, kelihatan di layarnya? Iya, Pak. Oke, chapter 2, stock investment, investor, accounting, and reporting ya. Anda sudah belajar di semester berapa itu? 2 ya, sama 2 di pengantar ya, sama di intermediate semester 4 kalau nggak salah mengenai investment. Anda belajar investment utang, debt investment, sama equity investment ya, investasi saham. Nah, sekarang kita fokus investasi sahamnya dari sudut pandang investornya ya. Maksud kita ini tujuan pembelajaran, konsepnya nanti bagaimana klasifikasi investasi, apakah ada pengaruhnya, pakai metode apa. Kedua, kita menjelaskan metode investasi saham ini, pencatatannya baik menggunakan fair value atau cost dan menggunakan equity method. Kemudian masuk kita ke contoh-contoh soal ya, baru penyajian dan pengungkapannya. Oke, kalau saya kecepatan bilang ya. Yang pertama masuk dulu kita ke konsepnya ya. Waktu kita belajar kombinasi bisnis, kita mengacu ke PSAK 22 ya. Kalau kita belajar investasi saham ya, ini PSAK-nya banyak ya. Tergantung subnya apa. Kita mulai dari instrumen ekuitas. Nah, ini acuannya tunduk pada PSAK 50 ya, revisi 2014. Dikatakan instrumen ekuitas setiap kontrak ya yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas ya. Itu dinamakan dengan instrumen ekuitas. Jadi hak residual aset dikurangi liabilitas. Nah, pada investasi saham ini kita mengenal pihak dinamakan investor dan investee ya. Investor berarti pihak yang memperoleh kepemilikan, sedangkan investee pihak yang menerbitkan saham ya. Jadi ada investor, ada investee. Kemudian bagaimana level of influence-nya? Sebelumnya kita sudah pelajari ya, waktu Anda di intermediate dan pengantar, bahwa pengklasifikasiannya ada 3 ya. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, yang kedua between 20 sampai 50%, dan yang ketiga lebih dari 50%. Ya. Kalau kepemilikan kurang dari 20%, artinya pembelian saham oleh perusahaan A, katakan A ini investor, tidak punya pengaruh terhadap perusahaan B. Ya, katakan B ini investee. Nah, untuk metodenya, kita menggunakan metode cost atau fair value method. Tunduk pada PSAK 50 dan 55. Kepemilikan 20% ini dibagi lagi ya. Ada securities yang trading, ada securities yang non-trading. Kalau trading berarti dia diperjualbelikan aktif ya. Kalau dia non-trading atau bahasa lainnya available for sale ya. Dijual kalau ada niat dari investor ya. Jadi dia sekuritas ini tujuannya atau fungsinya hanya untuk berjaga-jaga. Ya, jadi kepemilikan 2%, kita pakai metode cost atau fair value, terus ada trading, ada non-trading. Bedanya apa? Nanti bedanya ya ketika kita ada perlakuan akuntansi. Yang satu masuk ke income, yang satu ke ekuitas ya. Yang kedua, kepemilikan 20 sampai 50% ya. Artinya apa? Berarti si investor itu memiliki pengaruh signifikan ya terhadap perusahaan yang dibelinya.
yaitu investasi B. Nah, ini kita tunduk pada PSAK 15. Yang kedua ini ya 20-50% kita menggunakan metode ekuitas ya. Bedanya apa? Metode fair value atau cost nanti bedanya ya. Yang ketiga, kalau kepemilikannya lebih dari 50%. Artinya si investor atau pembeli itu memiliki tujuan untuk menguasai atau mengendalikan si investi ini ya. Si investor nantinya harus membuat laporan konsolidasi. Terus bagaimana dengan metode pencatatannya? Kita bisa menggunakan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya ya. Oke. Nah, ini bedanya metode pencatatan cost and fair value dengan equity method ya. Ini sudah kita pelajari sebenarnya ya. Ketika adanya pembelian, kita catat investment in as, debit, credit, cash. Ya, mungkin dulunya kita buat equity investment, boleh ya. Investment in as, debit, kreditnya cash. Ketika menerima dividen, cash pada dividen income. Ya, ketika investi mengumumkan laba, tidak di jurnal, no entry. Ketika penyesuaian nilai pasar ya, nilai pasar saham, kalau dia trading, fair value adjustment, debit, kreditnya unrealized gain loss income. Ya, kalau dia ada kenaikan. Kalau ada kerugian, ya dibalik aja ya, unrealized gain loss income pada fair value adjustment. Ini nanti masuk ke laba rugi ya. Kalau dia non trading, available for sale, fair value adjustment debit, kreditnya unrealized gain loss equity. Jadi trading, ini non trading ya. Yang satu masuk ke equity, OCI. Nanti masuk ke ekuitas yang accumulated OCI. Ya, ini yang untuk cost and fair value method, di mana kepemilikannya kurang dari 20%, investor berinvestasi atau membeli investi dengan tujuan mengharapkan return berupa dividen dan capital gain. Jadi, dividen dan capital gain itu menjadi suatu concern bagi investor. Ya. Bagaimana dengan equity method? Ya, berarti dia belinya dalam jumlah yang banyak ya. Katakanlah tadi 20 sampai 50%. Ya, ini masuk pada PSAK 15. Pada saat pembelian sama jurnalnya, debitnya investment in as, kreditnya cash. Ya, ketika menerima dividen, cash debit, mengurangi investment in as di kreditnya ya, karena dia concernnya bukan capital gain dan dividen sebenarnya ya. Oke, terus jurnal pengumuman laba ya, investment in as pada income from as. Makanya equity method ini dikatakan nama lainnya satu baris konsolidasi atau konsolidasi satu baris one line consolidation. Kita menggunakan akun investment in as, akun-akun neraca. Kita menggunakan akun income from as untuk akun-akun laba rugi. Ya, konsolidasi satu baris. Ketika ada penyesuaian, adjustment, nilai pasar saham, ya, dia tidak di jurnal. Karena concernnya bukan di capital gain sama dividen. Ya, ini yang equity method. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kemudian masuk kita ke contoh simpelnya ya, yang fair value cost method sama equity method. Ingat jurnal ini ya, Nak? Yang ini sama yang ini. Oke. Contoh, POP membeli 2000 lembar ya, sebesar 50.000. Dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap si S yang dibelinya ini. Jurnalnya, ya katakanlah berarti ini kalau not have signifikan, berarti dia less than 20% gitu ya. Menggunakan fair value atau cost method, berarti investment in S, debit, cash-nya kredit 50 ya, sebesar nilai wajarnya. Kemudian
si POP menerima, karena POP investor ya, menerima dividen 2.000 ya. 2.000 ini berarti cash-nya debit 2.000, kreditnya dividen income sebesar 2.000. Kalau ada penyesuaian, fair value adjustment debit, kreditnya unrealized gain loss ya. Katakanlah ada kenaikan 10.500, dia gain ya. Kalau dia loss, berarti unrealized gain loss-nya di debit, kreditnya fair value adjustment ya. Kalau dia trading, berarti sini dibuat unrealized gain loss income. Kalau dia non trading atau available for sale, unrealized gain loss, sini kita buat equity. Ya. Oke, kalau equity method ya, pada saat akuisisi atau perolehan investment in S 50.000, cash 50 sama ya. Ketika menerima dividen, kalau dia cost method, cash pada dividend income. Tapi kalau equity method, dia mengurangi investment in S. Cash debit 2.000, kreditnya investment in S 2.000 ya. Di sini Anda bisa membedakan ya, khususnya jurnal untuk dividen, mana yang cost method, mana yang equity method ya. Ketiga, ketika ada pengumuman laba, dia langsung diakui ya. Investment in S 2.500, income from S 2.500. Jika 2.500 ini sudah bagian dia ya. Umpamanya ada laba 100.000, tapi bagian si equity method, si POP ini katakanlah 40%. Ya 40% dikali dengan 100.000 itu. Segitu angkanya ya. Ini kita anggap dia 2.500 ini sudah bagian dari si POP itu. Nah, di akhir periode kita bisa menghitung berapa saldo investmentnya. Awalnya 50.000, tadi ini ya, dikurangkan ketika ada dividen 2.000, ditambah sama income 2.500. Jadi ada 50.500. Jadi ada kenaikan ya ketika berinvestasi dan di akhir periode. Kalau ada adjustment gimana? Ya nggak dicatat ya, tadi jurnal, equity method. Oke, contoh soal yang equity method. Waktu kita belajar kombinasi bisnis ya, karena kan A dan B ya, waktu kita merger 100% diambil alih gitu ya. A bergabung sama B, B dileburkan, berdiri perusahaan A. Ya. Terus kita mencari goodwill, gain from gain-nya dari cost of investment-nya sama fair value of net asset-nya 100%. Begitu kan? Nah, kalau untuk investasi saham ini kita nggak langsung mencari mencari goodwill-nya. Terlebih dahulu kita harus mencari excess-nya, kelebihan atau selisih antara cost of investment dengan book value. Ya, acquisition cost lebih besar dibandingkan fair value net asset, and fair value net asset lebih besar dibandingkan book value net asset. Contoh begini, si PAM memperoleh 30% kepemilikannya dengan membayar 5 juta. Berikut posisi keuangan si S. Ya, si S. Kalau fair value-nya, net asetnya 18.800 dikurang 2.800 dapat 16.000. Kalau book value net asset si S ini 15.000 dikurang 3.000 dapat 12.000. Ya. Nah, kalau di waktu kombinasi bisnis, kalau kita mencari goodwill gimana caranya? 5 juta dikurangi 16 juta, benar nggak? Iya. Iya ya. Itu kenapa langsung kita kurangi? Ya, karena kepemilikannya 100%, benar nggak? Nah, sekarang kan kepemilikannya berapa ini? 30% ya? Iya, Pak. Nah, 30% ini, nah ini kan net asetnya, net aset fair value 16 juta. Ini 100%. Kalau 30%-nya berapa? 4.800, ya benar nggak? 16 juta dikali 0,3 dapat 4.800. Ya, jadi fair value of net asetnya 4.800. Sedangkan cost of investment-nya berapa tadi? 5 juta ya?
Jadi berapa Iya. goodwill-nya? 5 juta kurang 4.800.000 berapa? 200.000, Pak. 200.000. Tapi kita nggak bisa langsung ke goodwill. Goodwill itu kan intangible ya, 200. nggak bisa teridentifikasi. Benar nggak? Iya. Nah, pertama kita harus cari dulu namanya excess value. Nah, yang ini, excess value ini. Ya, apa rumus excess value? Investment atau cost of investment tadi dikurangkan dengan book value, bukan fair value ya, tapi dikurangkan dengan book value of net asset sebesar interestnya. Tadi berapa tadi book value net assetnya? 12 juta ya. Kita miliki berapa? 30%. 30% dikali 12 juta dapat sekitar 3.600.000 ya. Kita selisihkan investmentnya sama book value net asset dapat excess 1.400.000. Nah, di excess 1.400.000 ini bisa terjadi ya, 1.400.000 ini bisa kita alokasikan ke yang teridentifikasi. Maksudnya yang teridentifikasi apa? Ya aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi seperti inventory, equipment, notes payable gitu ya. Nah, kalau ada sisa dari 1.400.000 ini, ketika kita mengalokasinya, baru kita masukkan ke unidentifiable ya. Artinya apa? Ke goodwill ya, atau bisa ke paten ya. Nah, tadi udah kita cari 1.400.000 ini termasuk goodwill sebesar berapa tadi? 200.000 ya. Oke. Jadi Anda pertama menghitung dulu excess ya, excess value-nya. Rumusnya investment dikurangkan dengan book value of net asset dikali sama interest-nya. Dapat 1.400 ya. Setelah Anda mencari excess-nya, baru excess ini dialokasikan. Dialokasikan kemana? Ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Nah, ketika kita mengalokasikan itu, maka nanti akan muncul term namanya under value sama book value. Ya. Oke. Yang dikatakan under value itu berarti book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value. Dikatakan over value berarti book value-nya lebih besar dibandingkan fair value. Ini sudah dicatat. Under value, book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value. Kalau over value, book value-nya lebih besar dibandingkan fair value. Artinya apa? Nanti mempengaruhi income from S dan investment in S nanti ya. Oke, tadi kita dapat 1.400 ya. 1.400 ini berarti sudah sebesar 30% ya. Tadi kalau kita bandingkan fair value-nya 16 juta, book value-nya 12 juta, berarti ada selisih berapa? 4 juta. Iya kan? Iya. 4 juta itu kan sebesar 100% perbedaan fair value sama book value. Ya, 4 juta itu kita alokasikan. Kemana kita alokasikan? Ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi ya. Oke, dari perbedaan 4 juta itu ternyata kita alokasikan ke inventory 1.000 under value dan terjual tahun ini. Nanti kalau terjual tahun ini berarti nanti kita amortisasi ya. Kalau terjual berarti kita akui dia pendapatannya. Yang kedua, 4.000 ini dialokasikan ke other current asset ya, OCA-nya ya. Other current asset-nya over value. Digunakan tahun ini. Maksudnya over value berarti book value-nya lebih besar dibandingkan fair value. Oke, nggak apa-apa ya, meraba-meraba dulu ya, nanti akan paham ketika kita mengerjakan soal ya. Terus 3.000 under value equipment. Jadi equipment ini dia under value. Book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value atau equipment ini disajikan terlalu rendah gitu maksudnya ya.
Nah, equipment ini punya umur atau masa ekonomis sebesar 20 tahun. Untuk notes payable, 200 over value. Ya, umurnya 5 tahun. Ingat, kalau berbicara under value sama over value, itu berbeda perlakuan aset sama liabilitas. Kalau aset, ya, ketika dikatakan under value, maka dia positif. Kurang saji, maka harus kita koreksikan, maka dia positif. Kalau aset over value, berarti dia bersifat negatif. Nanti bersifat mengurangi dia ya. Kemudian kalau dia utang under value, berarti kebalikannya sama aset. Ya, jadi utang sama aset itu dia berbanding terbalik. Ya, ketika kita belajar under value atau over value. Nah, inilah 4.000 yang dialokasikan. Tapi ini masih 100%, ya kan? 1.000 ini kita, nah masing-masing ini kita kalikan sama kepemilikan 30%. Yang tadi ini. Inventory tadi under value, ya. Kurang saji, berarti dia positif, ya. Dikalikan sama interest 30%, dapat 300. 300 ternyata inventory ini terjual tahun ini. Berarti dia diamortisasi atau mengurangi inventory sebesar 300. Other current asset, tadi 200 dia over value, bersifat negatif. Kepemilikan 30%. Ya. Berarti kita amortisasi sebesar 60. Karena over, berarti dia menambah nantinya ya ketika amortisasi. Oke, equipment 3.000 under value. Positif. 30%-nya berapa? 900. Yang diamortisasi berapa nanti? Dibagi 20. Berarti per tahun kita amortisasi sebesar 45. Ya. Notes payable 200. Notes payable ini over value atau under value tadi? Over value ya. Tapi dia berbanding terbalik sama aset. 30%. Ya. Dapat 60. Dibagi 5 nanti dapat 12 per tahunnya. Oke, kita kalkulasikan. Yang mau kita alokasikan kan 1.400. Inventory 300 dikurang 60 other current asset, ya kan? Equipment-nya ditambah 900. Terus not payable-nya ditambah 60. Dapat 1.200. Sedangkan kita alokasikan berapa? 1.400 kan? Berarti sisa 200. 200-nya masuk ke goodwill. Sampai sini bisa dipahami nggak? Masih belum ya? Halo? Masih meraba-raba, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Masih belum Pertama nyambung, ya. Pak. Nanti kita banyak-banyak latihan soal ya. Oke. Ya, Pak. Nah, seperti dulu ini ya. Oke, berikutnya. Kita udah mencari aksesnya nih, Nak. Ya kan? Terus kita sudah mengalokasikannya ini. Sama ini ya. Sudah. Terus baru kita jurnal. Ya. Pertama katanya si P ini dia berinvestasi tadi 5 juta. 5 juta itu dari mana aja? Oh, dia ngasih cash 2 juta. Terus ngasih saham. Sahamnya berapa katanya? Fair value-nya 3 juta ya. 2 tambah 3, 5. Ya, sini ada additional PIC atau buat nanti share premium 1 juta ya. Ada cash 2 juta. Jadi investment in S-nya 5 juta atau sebesar yang tadi. Yang sini tadi kita buat 5 juta. Oke, ada biaya akuisisinya. Biaya penerbitan 50, berarti masuk ke share premium atau additional PIC. Mengurangi. Biaya selain penerbitan, contohnya konsultan 100 masuk ke investment expense, beban tahun berjalan 100 ya, cash-nya 150. Ini sudah biasa, Anda sudah paham ini ya. Oke, sudah menjurnal. Kemudian ada dividen. Cash pada investment. Kenapa cash pada investment? Karena dia menggunakan tadi apa? Equity method ya, kepemilikannya antara 20 sampai
50%. Tapi kalau dia cost method, sini dividend income. Dapat 300 ya. Anggap 300 ini sudah bagiannya ya. Oke, terus kemudian investing melaporkan laba 3M. Nah, sebelum kita menjurnal laba ini, berarti amortisasi tadi ini kan mempengaruhi laba. Benar nggak? Ya, amortisasi ini. Oke, ini dulu kita hitung. Berapa kita amortisasi ini? Labanya kan 3M. Bagian kita 30%. Berarti labanya berapa? 900. Ya. Nah, dari tabel amortisasi, berapa sih yang kita amortisasi tahun sekarang? Oh, inventorinya terjual pada tahun ini juga. Berarti langsung mengurangi 300. Nggak ada lagi unamortized-nya, 0. Tetapi kalau inventorinya belum terjual tahun depan, berarti ini nggak ada. Ya, di sini 0. Di sini malah unamortized-nya 300. Sampai sini paham? Ya. Oke, jadi perhatikan nih soalnya ya, apa dia unsold atau sudah sold ya. Ada current asset ya, diasumsikan tadi 60 ya, sudah dipakai tahun ini. Karena dia over value, berarti di sini menambah ya ketika amortisasi. Dia lebih saji ya. Equipment 900 under value. Berapa sih kita amortisasi? Tadi 20 tahun umur ekonomisnya atau masa manfaatnya. Dibagi 20, kita amortisasi tahun ini 45, mengurangi. Not payable, utang. Utangnya gimana? Over value, lebih saji. Bandingkan sama other current asset, juga over value. Tapi ini aset, ini utang, berbanding terbalik. Ya, ini mengurangi, ini 12. Dari mana 12? 60 bagi 5. Ya, tadi judetnya ya. Oke, goodwill 200. Goodwill nggak pernah diamortisasi. Jadi goodwill tidak diamortisasi. Tanah juga tidak diamortisasi. Ya. Jadi kita kalkulasikan semuanya. Minus 300 tambah 60 minus 45 minus 12 tambah 0. Dapat 297 pengurangnya. Ya, kita netkan sama bagian laba tadi, 30% kali 3.000 berarti 900, ya kan? Dikurangkan amortisasi 297 dapat 603, ya. Jadi jurnalnya investment in S 603 pada income from S 603. Pak, bisa nggak sih kita jurnal satu-satu? Bisa. Kalau kita mau menjurnal income menjurnal laba ini yang 30% kali 3.000, berarti sini judulnya apa? Investment in S 900, income from S 900. Terus gimana supaya dapat 603 nanti di akhir? Ini kita jurnal juga dong. Dari inventory, other current asset, equipment, notes payable, goodwill, ya, kita jurnal. Yang ada amortisasi doang ya, berarti goodwill enggak. Contohnya inventory. Ya, berarti gimana kita jurnal? Investment, income from S pada investment. Ya, kalau under value. Kalau over value, kebalikannya. Jadi ini satu-satu kita jurnal. Ya, atau kalau nggak mau, langsung dinetkan aja sama bagian laba. Dapat 603 ya. Nah, sesuai dengan namanya tadi, kalau dia equity method, berarti dia one line consolidation. Konsolidasi satu baris. Kita hitung investment account-nya. Awalnya tadi 5.000, ya 5 juta. Ketika ada dividen, dia mengurangi. 300. Ketika ada laba, dia menambah. Sebesar 603. Ini udah netnya ya. Jadi di akhir 5.303 ya. Yang ini bisa dilakukan pengujian. Benar nggak sih 5.303 based on saldo ekuitas sama unamortized yang tadi ini. Ya, nanti akan ketemu angka 5.033. Dah, sampai sini dulu aja ya. Anda bisa menghitung cost and fair value method ya, terus bisa menjurnal
menjurnal yang equity method, Anda bisa menghitung excess value-nya, selisih antara cost of investment dengan book value of net asset dikalikan sama interest-nya, ya. Kemudian untuk berikutnya kita belajar interim acquisition, ya. Tapi interim acquisition ini, ya, akuisisi, maksudnya gini, interim acquisition ini kita berinvestasi selain di awal tahun. Bisa aja investor berinvestasi atau membeli saham si B itu di tanggal 4 Maret, 7 Juli, ya. Intinya tidak di awal tahun. Di awal tahun, ya. Ini dinamakan interim acquisition. Maksudnya bagaimana? Lah, kalau dia bukan di awal tahun berarti mempengaruhi dong, seperti amortisasi, laba, ya, sesuai dengan tanggal akuisisi dia. Ya, ini nanti di soal lebih jelas, ya. Untuk berikutnya, acquisition in stage, ya, atau akuisisi bertahap. Anda sudah belajar waktu di intermediate, ya. Contohnya pertama menggunakan metode cost, ya kan? Artinya kepemilikan less than 20%, ya kan? Terus si investor beli lagi nih. Kalau diakumulasikan, berarti kepemilikannya bisa mencapai 20-50%. Berarti ada pengaruh signifikan. Berarti beralih ke ekuitas method, ya, equity method. Tadi cost method, sekarang equity method. Berarti berubah dong kebijakan akuntansinya, atau bisa kita sebut dengan retrospektif, ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, jadi Pak. ingat lagi ya, Nak, pelajaran sebelumnya. Nah, nanti yang ini saya jelaskan next meeting, ya. Acquisition in stage sampai seterusnya. Ya, kita sampai sini dulu, sampai interim. Oke? Udah saya share belum sih itunya, PPT-nya? Belum, Pak. Oke, nanti saya share, ya. Coba kita ke contoh soalnya, ya, bagaimana? Nah, yang pertama. Apakah masih on kalian? Masih ya, masih semangat ya? Masih, Pak. Suara saya sangat besar di sini, ya. Masih, Pak. Oke, yang semangat. Kalau contoh satu, ya. Oke, pada tanggal 3 Oktober 2017, E membeli 15% saham beredar milik S 1000 part, ya. Nilai parinya 1000. Harga pasar sahamnya berapa nih, Nak? 4.500, ya. S memiliki 800.000 lembar saham biasa yang telah beredar pada awal 2017. Pada bulan Desember 2017, S membayar dividen tunai 100 lembar dan memperoleh laba bersih 200 juta. Nilai pasar wajar saham biasa S 5.000 per lembar. Buat jurnal bagi P, diperjualbelikan secara aktif, dimiliki sampai batas waktu tertentu sehubungan dengan kebutuhan kas perusahaan. Ini soalnya saya ambil dari workbook, ya, yang saya share. Ya, Iya, Pak. di situ bisa Anda lihat, ya, soal pertama. Oke, dari soal ini apa yang diketahui, Nak? Apa kira? Berarti diketahui kepemilikannya, ya? Kepemilikannya berapa? 15%, ya? 15%. 15% itu dia berarti berapa lembar dimilikinya? 120.000 lembar, Pak. 120.000 lembar, ya. Dari 15% dikali dengan 800.000. Oke, kalau saya kecepatan bilang, ya. Oke, next meeting kita bagaimana metodenya PJJ nanti kita diskusikan. Oke, berarti 120.000 lembar nih dibelinya. Kalau dia 15%, berarti tingkat signifikannya gimana, Nak? Tidak berpengaruh. Tidak signifikan, Pak. Tidak berpengaruh signifikan, ya. Ya. Oke, itu udah paham. Berarti kita dari metodenya pakai metode apa? Metode biaya. Metode Metode biaya atau fair value method, ya. Ya. Oke, Terus
Berapa dividennya? 100 lembar. 100 rupiah per lembar ya maksudnya. Oke, laba bersihnya berapa? 200 juta. 200 juta. Nilai pasar wajar di akhir tahun 5.000. Yang pertama, jurnal yang A diperjualbelikan secara aktif. Maksudnya bagaimana sih itu? Trading, Pak. Trading ya. Berarti kita pakai ini ya. Oke. Kira-kira apa nak jurnal pertama nak? Jurnal pembeliannya. Investment, in S, kreditnya cash ya. Sebesar berapa? Iya, Pak. Sebesar berapa? 120. 120.000 lembar dikali berapa tadi? 4.500, Pak. 4.500. 4.500, Pak. 4.500. Nah, berapa itu? 540. 540 juta ya? Iya, Pak. Oke, jurnal pertama udah paham belum? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Paham, Pak. Yang kedua apa nak? Dividen ya? Iya. Dividen, apa jurnalnya? Coba deh absen nomor 5. Apa nak jurnal absen nomor 5? Ya, Pak. Nah, apa jurnal dividen nak? Jurnal. Saya nggak bisa lihat muka kalian ya kalau pakai Gmeet ya. Iya, nggak bagus dari sinyalnya ya. Berarti apa jurnalnya? Debitnya cash ya? Betul nggak? Kreditnya Betul. dividend income. Betul, Pak. Ya, Pak. Oke, sebesar berapa? 100.000 dikali 120.000. 12 juta, Pak. 12 juta. Sampai jadi paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ketika investing ngumumin laba 200 juta, apa di jurnalnya? Untuk trading nggak ada jurnal, Pak. No entry, Pak. No, Nggak ada jurnal, nggak di jurnal ya. Ya, Ada adjustment nggak ini? nggak ada. Ada. Ada, Pak. Karena kita pakai cost method kan. Ya, Awalnya berapa harganya? 4.500. Sekarang, 5.000 5.000. nah jadi berapa tuh nak? Kelebihannya 500 ya? kali Penyesuaian 120.000 kali, 500. bener? Apa jurnalnya? Fair value adjustment, Fair value adjustment. Ada tradingnya, gain ada awal, unrealized gain loss. Unrealized. income, Pak. Sebesar berapa? 60 juta, Pak. 60 juta. Yang nomor 1 udah paham belum? Paham, Pak. Paham ya. Udah, Pak. Oke, sekarang kita yang kedua ya. Dimiliki sampai batas waktu tertentu sehubungan dengan kebutuhan kas perusahaan sesuai dengan fungsinya untuk berjaga-jaga. Ada intent ya, intended ya, niat dari si investor kalau mau dijual, atau kita sebut dengan ini available for sale atau non ready. Mana jurnal pertama perolehan? Investment in S pada cash ya sebesar sama 540 juta ya kan? 540 juta, ya. Kedua, ketika menerima dividen, cash pada Dividen income atau revenue sebesar 12 juta, sama ya? sama, Pak. Yang ketiga, No entry, Pak. no entry. iya laba. Entry. Adjustment, fair value adjustment, non trading ya kan? Ya. Debit, kreditnya unrealized or gain loss ya. Gain loss. 80 Equity. sebesar 60.000, 60 juta ya. Sampai sini paham? Paham, Masih Pak. basic ya, masih dasar ya. Oke, ini cost method ya, karena kepemilikannya kurang dari 20%. Ya, bisa saja nanti dia mulai 2018 lagi. Jadi fair value adjustment sama UGL ini nanti akan kebawa ke periode berikutnya, gitu ya. Waktu belajar kita di intermediate,
Ini kebetulan hanya 1 tahun. Benar nggak? Betul, Pak. Oke ya. Ini kira-kira yang non trading atau available Iya, Pak. for sale ini ke equity maksudnya apa sih, Nak? Ada bisa menjelaskan nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa sih kalau non trading yang available for sale itu dia ketika adjustment itu dia unrealized gain loss ke equity? Dia nanti masuk kemana dia maksudnya? Sedangkan tadi dia kalau trading masuk ke income ya. Nanti income larinya kemana nanti? Iya, Pak. Ke laba rugi. Ke return. Iya. Hah? Kalau baru rugi, Pak. Laba rugi. Terus kemana lagi larinya? Ke return earning. Oke ya. Tapi kalau dia equity kemana, Nak? Berarti ke OCI ya? Atau OCI? Other comprehensive income. Income. Kenapa kita katakan ekuitas nanti dia lari kemana, ke ekuitas juga kan? Ekuitasnya mana? Iya. Nah, Iya. ekuitasnya mana nih? Equity, Nak. Ada 6. Earnings. Keempat, accumulated OCI. 5 apa? Nah, 6 tadi lupa gitu ya kan. Apa 5? Treasury. Treasury. 6 Treasury shares. NCI. Apa NCI? Non-controlling interest. Ya, sama kayak tadi. Ya, kita beli perusahaan B 75%. Nah, kita itu yang beli 75% kita namanya controlling interest. Sedangkan pihak investor lain yang memiliki saham hanya 25%, kita sebut dengan NCI, non-controlling interest. Nah, nanti kita bahas itu di chapter 3 dan sampai ke AKL 2. Ya? Iya, Iya. Pak. Oke, tadi langsung dicatat ya. Tadi kita masuk ke soal 1 udah selesai. Masuk kita ke soal 2. Ya, saya masih punya waktu sekitar berapa lagi nih? Sengaja. Ingatin saya 10 menit ini ya harus absen di portal ya. Kemarin saya lupa apa namanya? Mengabsen kalian ya. Jadi Siapa? Untuk tadi siapa nih ketua kelasnya baik ya? Sampai di ketua kelasnya ini. Selamatkan saya ya. Ya, si Mas Dian ini ya. Oke, coba soal kedua. Soal pertama udah paham ya, cost method dan fair value method? Udah, Pak. Sudah. Oke, kita masuk lagi soal kedua. Oke. Nah, soal kedua kita masuk ke equity method ya. P membeli 40% saham biasa S seharga 500 juta. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2017. Ekuitas S pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari modal saham berapa ini, Nak? 1 M ya? Benar nggak? Benar, Pak. Iya, Pak. 1 M ya. Ini soal dari workbook saya ambil ya. Dan saldo laba 200 juta. Jadi berapa itu net asetnya atau ekuitasi S? 1,2 M ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ingat di sini hati-hati. Kita kapan akuisisinya, Nak? Tanggal 2 Juli. Iya, Pak. Diketahui di sini hanya modal awal tahun. Iya. Nah, ini termasuk interim. Paham maksudnya? Kita akuisisinya bukan di awal tahun ya. Paham? Hati-hati ya, di sini ada tanggal 2 Juli. Berarti ini patokan kita, tanggal 2 Juli pada saat akuisisi. Jadi untuk menghitung modalnya juga di tanggal 2 Juli nanti ya, atau pada saat diakuisisi. Oke, kita beli 40%. Nah, nanti selisih investment sama book value-nya kita masukkan ke persediaan 25%, aktivitas lancar lainnya 10%. Ini silakan Anda foto dulu atau screenshot ya. Nanti saya kasih jawabannya ya. Udah difoto dan screenshot?
Persediaan 25% under value, terjual ya, di sini ada kata terjual atau sold. Berarti seluruhnya kita amortisasi. Aktiva lancar lainnya 10% under value sudah terpakai ya, berarti kita amortisasi semuanya ya. Tanah 50% under value. Tanah tidak pernah didepresiasi atau tidak kita amortisasi. Bangunan 40% over value, masih digunakan 10 tahun. Sisanya dialokasikan ke paten 10 tahun. Di sini kata-katanya nak, sisanya dialokasi ke paten, bukan ke goodwill ya. Paten dan goodwill sesama intangible asset bukan? Atau beda? Sama-sama intangible asset. Sama ya. Kalau goodwill berarti nggak diamortisasi. Kalau paten? Diamortisasi. Diamortisasi. Oke ya. Paten itu apa sih nak? Paten? Oh nggak, paten itu apa? Hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau suatu badan atas penemuannya. Khususnya dalam bidang teknologi ya. Ini sepertinya kalau anak ini jago-jagonya waktu praktikum yang hitung-hitung ya. Kalau teori agak lupa-lupa ya, benar nggak sih? Oke. Kalau copyright, apa arti copyright? Hak cipta. Ya, itu artinya apa? Ya, ya. Hak untuk memproduksi karya seni, Pak. Iya, dalam bentuk seni ya. Hak eksklusif. Iya, Pak. Oke. Terus S menghasilkan laba bersih selama tahun 2017 dan 2018 berturut-turut 200 juta dan 300 juta. Oh, labanya 2017 200 juta. Berapa kita akui? Kita mengakuinya dari Juli dong sampai Desember, ya kan? Oke, 2018-nya 300 juta. Dan dividen dibayarkan 2 kali dalam tahun 2017 dan 2018. Berarti di 2017 2 kali, di 2018 2 kali. Masing-masing 60 juta 1 April dan 60 juta 1 September. Buat jurnal pembelian, alokasi, pendapatan investasi, saldo investasi, ya, semua jurnal yang dicatat oleh P terkait transaksi investasi 2017 dan 2018. Dari soal sudah paham? Kita buat dulu diketahui ya, itu fungsinya diketahui untuk langsung mind map ya. Apa yang diketahui di sini nak? Kepemilikan berapa? 40%. 40%. Kepemilikan 40%. Oke. Berarti kita menggunakan metode apa ini? Ekuitas. Metode ekuitas, Pak. Oke. Berapa cost of investment-nya? 500 juta. 500 juta ini dalam bentuk imbalan apa? Cash. 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 Ya kan? Iya, Pak. Oke, sudah Anda catat? Sudah? Oke, saya mau lihat ini ya, wajah Anda. Kalau soalnya saya kalau lihat PPT ini, saya ngomong sama PPT soalnya. Ya, oke. Biar ada atmosfernya ya, saya ngajar. Tahu nggak saya sini ngajar sini, teriak-teriak ya sendirian. Orang nggak ada di sini. Kan harus semangat ya. Udah lupakan dari masalah kuis ya. Tenang kalau itu. Oke. Nah, tadi udah diketahui pernah kepemilikannya 40%, ya kan? Terus cost of investment-nya 500, ya kan? Nah, ekuitasnya berapa, nak? Net asset, book value net assetnya berapa? Book value net asset tanggal 1 Januari. 1.200.000. 1 juta 1.200.000. 1,2 M ya? Ya, Pak. Ya. Ya kan? Kita mencari book value of net asset-nya pada tanggal 2 Juli atau pada saat akuisisi, benar nggak? Iya. Oke, gimana caranya? Iya aja ya, tapi gimana caranya? Oke, tadi kita dapat laba nggak tadi? Kan ini ekuitas awalnya kan 1,2 M. Ya? Iya, Pak. Terus labanya berapa tadi? 2017. 200 juta dan 300 juta. Benar nggak? Ya. Itu kan 1 tahun. Kita mengakuisisinya kan di pertengahan ya, 6 Ya. bulan. Ya. Berarti berapa labanya? 100 dong.
Benar? Iya. Oke, Iya, Pak. berarti Iya, Pak. 1,2 M ditambah 100 juta. Ada dividen nggak? Ada. Dibayarkan 2 kali. Ya, Pak. Ada Pak. Dividen mana kita pakai kira-kira? Berapa? Dividen berapa dividennya? 60 juta. 10 betul juta. nggak? Oke, berarti 1,2 M ditambah 100 dikurangi 60. Ya, Dapatlah ekuitas baru berapa? 1140. Berapa dapatnya kalian? 1240 ya, Pak. 1, 2, 40. 1,240. Udah sama semua? Cost of investment-nya 500 ya. Book value of net asset-nya pada saat tanggal akuisisi 1240. Ya, Kita mau mencari akses kan? ya, Pak. Rumus akses tadi apa rumus aksesnya? Cost of investment dikurangin book value. Oke, berapa nih cost of investment-nya? 500. 500. Book value of net asset-nya berapa? 1,24 1,24 M ya? Ya, Pak. Itu kan 100%, benar nggak? Ya, Iya. Artinya berapa? 40%. 40% Pak. 40%. Berarti 1.240 dikali 40%. Berapa itu, Nak? 496 ya? Iya. Iya, Pak. 490. Berapakah aksesnya? 4 juta. 4 juta Pak. 4 juta, ya. Saya kalau kalian bisa menghitung akses, bisa menghitung goodwill aja, saya sudah senang tahu, ya. Walaupun itu udah bisa. Oke? Oke ya, berarti dapat akses 4 juta. Aksesnya kita alokasikan ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Ya kan? Sisanya baru ke paten. Benar begitu ya soalnya? Oke, Iya. 4 juta ini kemana kita alokasikan? persediaan. Pertama ke persediaan, inventory. Dia under atau over? Under value. Under value. Berarti dia bersifat positif ya? Ya, Pak. Book value lebih besar dari fair value-nya berapa? Berapa inventory-nya? 20% kali 4 juta katanya ya? 1 juta. Benar? Ini aja deh, saya kasih ini aja, saya pusing juga nih. Kalian antara paham atau nggak paham nih ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, tadi kan kepemilikannya 40% ya. Terus harga perolehannya berapa? 500 juta. Ya, Ekuitas awalnya berapa tadi, Nak? 1 M. 1,2 M ya kan? Oh, ya, Pak. Nah, karena dia tanggal akuisisinya 2 Juli, nah kita buat dulu ininya, penyesuaiannya. Income-nya berapa tadi? Ada laba 200 juta. Kita hitung dari bulan Juli ya. Dapat 100 juta. Ada dividen 60 juta. Benar? Benar, Pak. Oke. Jadi net assetnya berapa? 1240. 1240. Coba ini mungkin ada yang salah, lihat di sini ya. Angkanya dulu lihat. 1240. Berarti ini book value-nya kan? Book value of net asset sebesar 100%. Benar nggak? Benar. Kita kalikan sama kepemilikannya 40%, dapat 496. Ya. Oke. Kita mencari Ya. akses ini. Ya. Kita kurangkan cost of investment sama book value of net asset-nya. 496. Dapat 4 juta. Ya. 4 juta kita alokasikan ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Ya. Persediaannya under value, katanya 25%, kalikan 4 juta, dapat 1 juta, Nak, ya. Terus aktiva lancar lainnya 10% dari 4 juta. Berapa itu? 400.000. 400.000. Under value ya, positif. Land 50%, 2 juta. Dari 4 juta ini ya. Ya. Over value Ya, Pak. building. Berarti dia negatif ya kalau over value 40% dari 4 juta, 1.600.000. Kita kalkulasikan semua, ternyata masih ada selisih sebesar
2.200.000 masuk ke paten. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham. Yang lain gimana? Paham, Pak. Gimana meraba? Paham, Pak. Oke. Ini untuk jawaban nomor apa? Nomor 2 ya? Alokasikan. Nomor satunya apa tadi jawabannya nomor 1? Apa nih tadi nomor 1? Nomor 1. Jurnal, Pak. Jurnalnya apa jurnalnya? Jurnal pembelian berarti investment in S pada S. Besar 500 juta ya. Nomor 2 alokasikan ini. Ini alokasikan nomor 2 ya. Nomor 3, hitunglah pendapatan investasi dari S selama 2017 dan 2018. Berarti kita menghitung apa ini? Income from S-nya, benar nggak? Iya. Nah, coba kita hitung 2017 aja dulu ya. Oke. Kelihatan nggak? Kecil banget ya. Ya, kelihatan? Assalamualaikum. Pak. Aduh, susah ya kalau PJJ ini ya. Oke. Kita mencari ya, saya semangat ini ya, tidak teriak di sini sendirian ya. Kita mencari income from S-nya nih, Nak. Ya. 2017 dulu. Tadi berapa nih labanya? 2017. 200 juta, Pak. 200 juta itu untuk 1 tahun kan 2017? Iya, Pak. Iya kan? Berarti kalau dia pertengahan tahun berapa labanya, Nak? 100 juta, Pak. 100 juta. Karena kita menggunakan equity method, kan proporsional ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 40% kan? 40%. Iya. Berarti 40% kali 100 juta, 40 juta. Yang ini udah clear belum? Udah paham? Clear. Oke. Baru amortisasinya, persediaan tadi itu sudah terjual atau belum? Katanya. Sudah. Sudah Kan? persediaan sudah. Kan? Sudah terjual. Berarti kita akui dong. Minus 1 juta. Oke. Under value aktiva lancar lainnya sudah terpakai belum katanya? Sudah. Ya. Sudah ya. Minus lagi 400.000. Contohnya, Pak, maksudnya gimana sih kalau persediaan itu sold sama unsold? Kalau persediaannya belum terjual, berarti ini di sini nggak ada. Masih bersifat Jual. amortize. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, gitu ya. Over value building. Tadi berapa tadi over value building itu berapa building? 1 juta 160 kan? Iya. Umurnya berapa? Ya. 10 tahun. Nah, kita amortisasi 2017 berarti dibagi 10 160. Ya, kebalikan dari under value. Paten 2.200.000 dikurangi dibagi berapa? 10 ya? Dapat 220. Kita akumulasikan dapat 38. 540. Nah, 38.540. Kira-kira gimana sih jurnalnya? Investment in S Hah? pada income from S. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham? Ya. Terus kemudian apa katanya? Buatlah semua jurnal yang dicatat oleh P terkait dengan transaksi investasi 2017 dan 2018 ya. Kita ambil aja 2017. Kira-kira jurnal apa pertama? Tadi kan jurnal saat investasi tadi ya kan? Investment in S pada cash. Habis itu jurnal apa lagi? Ada jurnal dividen. Dividen, apa jurnalnya itu? Cash pada Investment investment in S. Sebesar berapa? 60. 60 juta. 60 Berapa, Nak? 60 juta? 60 juta. 24. Kan 1 September kan? Betul nggak 1 September? 60 juta itu kan untuk seluruh investor, benar nggak? Kita berapa ke ininya kepemilikan kita? 40%. Jadi berapa? 24 juta. 24 juta ya.
ditambah tadi jurnal, bagian laba ditambah sama amortisasi ya, investment in S pada income from S 38 juta tadi. Oke, kayaknya udah lemes ya semuanya ya. Lapar. Oke. So, saya masih ngajar lagi ya sampai sore. Ayo semangat ya. Kan kalian nggak ada lagi kan mata kuliahnya? Iya, Ada Pak. Ada, Pak. Ada lagi di sini, ada lagi. Ada Pak. Oh iya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Paham lah ya? Oke. Kemudian di forum diskusi ya, nanti saya tanya, ada yang mau diskusikan gitu kan? Kalau nggak ada yang mau ditanya, jangan ditanya. Jangan nyari pertanyaan di internet, semuanya enggak ya. Bukan begitu caranya ya. Cukup jawab aja kalau paham, paham Pak, mengerti Pak, itu udah ada nilainya. Asal jangan diam. Paham? Paham, Pak. paham, Saya Pak. isinya. Ini dari internet sumbernya ya. Jadi kalau udah paham, sudah baca buku, jelas-jelas sudah ada jawaban di situ, nggak perlu ditanyakan lagi. Ya. Untuk mengajar nilai aktivitas, nggak perlu seperti itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya juga ngerti kok, saya dulu mahasiswa Iya, juga Pak. ya. Iya, Pak. Nggak mungkin langsung saya kasih nilai 0 ya. Yang penting responsif aja. Iya, Pak. Kalau Iya, paham, Pak. paham. Kalau nggak paham, tanya. Dari pertanyaan itu bisa ditanggapi sama teman-temannya gitu ya. Oke. Iya, Pak. Pak, mohon Kedepannya kita gimana ini, Mas Dian, belajarnya? Mungkin ada mau perubahan atau bagaimana teman-teman lain? Pak izin mengingatkan sudah 10 menit sebelum jam 13. Oh, udah ya? Iya, saya sering lupa ya. Ya, sebentar, 2 menit. Mungkin kedepannya gimana? Apa tetap seperti ini, nah? Atau gimana? Apa saya jelas sih? Jelas nggak ngajarnya? Atau kalian bingung atau gimana ya? Jelas banget, Pak. Jelas kok Pak. Alhamdulillah ya. Kalau nggak jelas tanya, Jelas, bisa Pak. WA ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Iya. Oke. Nanti pun kalau ujian, insya Allah saya kasih kisi-kisinya juga ya. Iya, Pak. Ini kan tugas, kuis dikumpulkan ya. Mudah-mudahan nilainya bagus, di atas 90 semua, ya kan? Jadi jangan stres, Amin. kalau saya salah tadi kuis, Amin, langsung ya Allah. stres gitu. Ya. Masih ada lagi 6 berapa pertemuan lagi, ya? Iya, Pak. Oke. Mau tugas hari ini? Nggak usah lah ya. Jadi saya. Ya, ada 15 mahasiswa lagi belum saya periksa nih kelas ini. Terlalu deadline ya. Hari Minggu dikumpulnya. Itu pun malam dikumpulinnya ya. Iya. Padahal saya harus persiapan ngajar di kampus lain lagi, ya kan? Iya, Pak. Oke, jadi nggak ada tugas hari ini ya. Tugasnya hanya mereview presentasi atau pelajaran mengenai investasi saham. Oke? Pak. Oke. Next meeting saya masih materi yang sama ya. Nanti kita akan banyak berlatih soal. Ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, silakan reply di Google Classroom. Soalnya mau saya screenshot ya. Iya, Pak. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.